Koki Legendaris. Episode 31, ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Mendengar kata-kata Yuan Ming, Mian Tang benar-benar berhenti bergerak. Ia berbaring dan menatap Yuan Ming dengan mata hitamnya yang besar. Kamu makan banyak di siang hari, jadi kamu tidak boleh makan terlalu banyak di malam hari, kata Yuan Ming serius. Tapi akhirnya, masih ada mie kenyal di mangkuk sup anjing itu. Entah kenapa anjing suka makan mie. Silakan. Setelah menyantap sup mie, Yuan Ming membersihkan dapur dan naik ke atas untuk mandi dan beristirahat. Sama sekali tidak menyadari pembicaraan banyak orang di Weibo. Tentu saja, akun Weibo Yuan Ming juga telah add berkali-kali. Yuan Ming yang tidak peduli dengan apapun, tertidur dengan sangat damai dan tidur sangat nyenyak. Keesokan paginya, setelah bangun pagi dan menyelesaikan latihannya, Yuan Ming langsung meluncurkan Yuan Xiao kecil berisi osmanthus. Yuan Xiao ini belum pernah tersedia saat sarapan, jadi rasanya cukup baru. Bos Yuan, Anda terkenal. Itulah hal pertama yang diucapkan Wu Hai ketika memasuki pintu. Yuan Ming hanya menatap Wu Hai dengan aneh dan tidak mengatakan apapun. Shen Minlah yang angkat bicara. Tuan Wu, hari ini kami punya pangsit beras kecil isi osmanthus beraroma manis. Mau? Tidak seperti Shen Min dan Yao Jia, dia sangat sopan kepada setiap pengunjung. Wah, begitu hormatnya Yuan Ming. Wu Hai yang awalnya berniat bergosip, langsung tertarik dengan hidangan baru itu. Keputusanku benar. Wu Hai mengelus kumisnya dengan puas. Cepat ambilkan semangkuk. Wu Hai melupakan semua gosip dan langsung memesan makanan. Baiklah, tunggu sebentar, aku akan segera ke sana. Shen Min mengangguk sebagai jawaban. Yuan Ming yang sudah lama mendengarnya, mulai menuangkan Yuan Xiao yang sudah disiapkan ke dalam panci. Bukankah ini hanya bola ketan? Tanya Wu Hai sambil melihat Yuan Xiao yang tampak seperti mutiara. Itu berbeda, kata Yuan Ming tegas. Bos Yuan, toko Anda akan populer. Meng Meng, yang sudah lama tidak muncul, masuk ke toko mengenakan celana pendek Mickey Mouse yang lucu dan kaos oblong kuning muda bermotif. Oh, Yuan Ming berkata oh, dengan penuh pertimbangan dan terus menyendok Yuan Xiao dari panci dengan tepat. Kamu tidak ingin tahu kenapa? Meng Meng tersenyum dan tanpa hendak bertanya padaku. Tidak apa-apa, nanti juga ada yang memberitahu. Yuan Ming meletakkan Yuan Xiao kecil berisi osmanthus beraroma manis milik Wu Hai dan berkata dengan tenang. Aku tidak akan melakukannya, kecuali kau memohon padaku, kata Wu Hai dengan hati-hati menarik mangkuk itu dan kemudian berkata. Atau Bos Yuan, kau bisa mentraktirku makan, lalu aku akan memberitahumu, kata Meng Meng sambil tersenyum nakal. Tidak, itu pasti karena Emma Jia, Yuan Ming tiba-tiba berkata dengan yakin. Hei, Bos Yuan benar-benar tahu dan melihat Weibo? Tanya Meng Meng bingung. Tidak, Emma Jia sudah ada di sini. Yuan Ming tahu bahwa meskipun Emma Jia tidak terkenal, dia tetaplah seorang aktor berbakat. Pengaruhnya masih ada. Dan selama disebutkan, pasti akan bermanfaat bagi toko Anda sendiri. Bahkan Emma Jia, yang menulis sendiri postingan Weibo tersebut, tidak menduganya. Ternyata toko kecil tak dikenal itu sangat terkenal, toko Yuan Ming. Emma Jia menghela napas ketika melihat unggahan Weibo yang dibanjiri komentar pagi itu. Saudari Jia, ada apa? Xiao Wu menatap Emma Jia dengan ekspresi aneh dan bertanya dengan khawatir. Tidak apa-apa, ayo pergi. Emma Jia menutup komputernya dan berbalik. Ya. Xiao tidak bertanya lagi, mengangguk, dan membuka pintu. Kita bisa dengan yakin mengatakan bahwa jam sarapan berlalu dengan cepat dan tidak mendatangkan banyak pengunjung baru. Lagi pula, meskipun toko Yuan Ming ada di Chengdu, tetap saja butuh waktu untuk menatanya. Namun, yang paling menarik bagi Yuan Ming saat ini adalah kartu undangan yang baru diperolehnya. Tentu saja, ia tidak mengendurkan uji coba produksi hidangan barunya. Setiap hari selama istirahat, saya berlatih hidangan baru, lalu tibalah saatnya mengukir. Hal ini telah menjadi rutinitas, dan sekarang Yuan Ming, yang telah selesai berlatih hidangan baru, menulis kartu undangan lainnya. Setelah beberapa saat, gambar seorang wanita muncul di kartu undangan. Orang di kartu itu tampak cantik, dengan rambut panjang diikat ekor kuda, mata yang cerah, dan bibir kemerahan. Ia tampak seperti gadis cantik yang secantik gadis tercantik di kelas. Ya, ini adalah teman sekelas Yuan Ming di SMA, dan dia benar-benar gadis cantik di kelasnya. Li Jing, lama tak berjumpa. Yuan Ming menatap potret kecil di kartu itu, nadanya tenang dan sedikit hati-hati, dengan sedikit antisipasi. Ini yang kedua. Tinggal satu lagi. Aku harus merencanakannya dengan matang, kata Yuan Ming tegas sambil menatap satu-satunya kartu kosong yang tersisa. Anda harus menggunakan kemampuan luar biasa ini untuk mendapatkan beberapa manfaat bagi diri Anda sendiri. Di Yuan Ming masih tenang, tetapi di Wu Hai penuh badai. Wu Hai, buka pintunya. Kau pikir kau bisa bersembunyi di dalam rumah begitu saja? Kau punya waktu 10 menit untuk keluar, kalau tidak, kau akan menanggung akibatnya.
Wulin menggedor-gedor pintu studio Wuhai dengan memekakan telinga, yang sangat tidak sesuai dengan penampilannya yang cantik. Lupakan saja, Xiahai mungkin sedang menggambar, kata Zheng Jiawei tanpa daya sambil menarik Wulin yang masih mencoba mengambil gambar. Kau satu-satunya yang percaya padanya. Aku sudah bilang padanya kalau dia tidak membuka pintu dalam 10 menit, aku akan memastikan dia tidak bisa makan di restoran di luar. Wulin mengatakannya dengan tegas dan keras, memastikan Wuhai bisa mendengarnya dengan jelas. Lagi pula, Xiahai kan saudaramu. Zheng Jiawei marah sekaligus geli, merasa tak berdaya. Kamu masih pacarku, kata Wulin tanpa berpikir. Baiklah, kalau begitu dengarkan aku akan memberitahumu, kata Zheng Jiawei mengangguk tegas. Kau bilang iya. Begitu aku merobohkan pintu ini, kau tak bisa menghentikanku. Wulin menyerah, tetapi ia masih merasa perlu membangun gengsinya. Baiklah, saya akan panggil tukang reparasi dan kamu bisa membongkarnya. Zheng Jiawei mengangguk dan pergi ke samping untuk menelepon. Wulin, yang dipenuhi dengan niat membunuh, berkata kepada seisi ruangan, jika kalian tidak punya alasan yang bagus nanti, kalian akan seperti pintu ini. Setelah berkata demikian, ia menjentikan kakinya yang panjang dan pintu pun runtuh dengan bunyi bang. Tindakannya cepat dan tegas, tanpa penundaan. Seolah-olah dia telah berlatih ini berkali-kali, dan dia tidak tahu berapa banyak pintu yang telah jatuh di bawah kaki Wulin yang kuat dan bertenaga. Zheng Jiawei datang dan bertanya, bagaimana keadaan kakimu? Sebaiknya kau bertanya pada pintu ini. Sepatu bot hitam di kaki Wulin masih berkilau dan tampak tidak rusak. Syukurlah kamu baik-baik saja. Aku akan datang 4 jam lagi untuk memperbaiki pintunya. Zheng Jiawei melihat kaki Wulin dan tidak ada bekas merah, jadi dia berkata dengan lega. Xiao Hai, kenapa kau tidak memberitahuku kalau kau ingin menebus lukisan itu? Tanya Zheng Jiawei dengan nada sedih. Aku mengganti nama menjadi Xiao Dian Wang Lai. Wu Hai menatap panel pintu kayu kokoh yang roboh dengan rasa takut yang masih tersisa. Nadanya lebih sabar dari sebelumnya. Ini sebanding dengan saat menghadapi Yuan Ming. Xiao Hai, aku tidak melarangmu melakukan apapun. Kenapa kau tidak memberitahuku? Zheng Jiawei tidak menyalahkan Wu Hai atas penebusan lukisan itu. Bahkan jika dia memberi orang permintaan maaf yang tulus selama lebih dari 1 jam. Yang dia pedulikan adalah Wu Hai melakukan ini secara diam-diam dan dia merasa tidak dipercaya. Hanya saja aku punya lebih banyak waktu, sementara kamu sibuk dengan pameran. Wu Hai menyentuh kumisnya dengan tidak nyaman, tanpa sedikit malu. Kakak, bagaimana kalau kita pulang untuk makan malam nanti? Wulin tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Bahkan Zheng Jiawei dapat melihat ancaman dalam senyuman ini. Aku mengatakan yang sebenarnya. Wu Hai sangat tampan. Lagi pula, orang yang tahu situasi terkini adalah orang bijak, jadi Wu Hai berkata dengan lugas, aku tahu kau akan setuju, tapi aku tidak ingin kau khawatir. Aku sudah menggantung lukisan itu di toko sebelah sana. Zheng Jiawei mengangguk. Dengan pemahaman diam-diam mereka, ia secara alami mengerti apa yang dimaksud Wu Hai. Jika Zheng Jiawei tahu tentang ini, dia pasti akan khawatir. Bahkan jika Wu Hai memberitahu alasannya, dia tetap akan khawatir. Sebagai saudara, teman, dan agen, kami semua khawatir. Tetapi sekarang setelah kami melihat Wu Hai telah menebus lukisan-lukisan itu dan dia baik-baik saja, kami tidak khawatir lagi. Ini logika Wu Hai, kerjakan dulu, baru ngomong belakangan. Terima kasih. Sekarang Zheng Jiawei terdiam. Saudaraku, kau tahu Jiawei akan setuju, kata Wulin dengan tidak puas. Baiklah, aku mengerti. Wu Hai mengangguk. Baiklah, Lin baik-baik saja. Zheng Jiawei menatap Wulin dengan serius. Baiklah, kamu ikut. Wulin mengangkat bahu, memberi isyarat bahwa dia tidak akan ikut serta. Ya. Zheng Jiawei mengangguk, lalu berbalik menatap Wu Hai. Jangan lihat aku mengerti. Ayo kita minum bersama malam ini. Wu Hai tampak tak berdaya. Mengajak seseorang minum dianggap sebagai tanda kelemahan. Baiklah, kalau begitu kita tunggu Xiahai mengobati kita. Zheng Jiawei mengangguk, dan ekspresinya akhirnya kembali normal. Tunggu, aku belum mengambilnya. Wu Hai tiba-tiba teringat bahwa dia belum mengambil kartu minumnya. Kakak, kita bisa makan malam sekarang. Wulin tersenyum ketika melihat semuanya sudah dibicarakan. Kamu makan terlalu banyak. Aku tidak mampu memberimu makan. Wu Hai menatap Wulin dengan jijik dan berkata tanpa ragu. Aku tidak ingin kau mendukungku sekarang. Aku punya Jiawei, kata Wulin malu-malu. Gadis itu ekstrovert. Wu Hai menggelengkan kepalanya, tampak seperti orang yang berkarakter buruk. Saudaraku, sudah waktunya bagimu untuk mencari pacar. Wulin menggunakan jurus pamungkasnya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Mari kita bahas apa yang akan dimakan malam ini. Wu Hai dengan cerdik mengganti topik pembicaraan. Setelah mendiskusikan makanan sepanjang sore, ketika Wu Hai membawa mereka berdua ke restoran Yuan Ming di malam hari, mereka hampir memesan seluruh menu.
Bahkan Yuan Ming akhirnya melihat apa artinya bisa makan. Lihat saja hidangan di depan Wulin, Anda akan tahu. Karena Yao Jia terlalu sibuk, ia seperti lebah kecil yang rajin, terus-menerus menyajikan hidangan. Poin pentingnya adalah Wulin tidak lupa berbicara sambil makan. Pantas saja kamu suka ke sini, Kak. Enak sekali. Makanan di tentara cuma makanan babi. Adik, tolong beri aku porsi siku babi lagi. Wulin menelan seteguk besar rumput jinling dan meminta pesanan lagi. Kamu tidak bisa memesan dua hal yang sama di sini, kata Wu Hai dingin di hadapan Yao Jia. Aturannya terlalu banyak. Lupakan saja, ayo kita coba sesuatu yang belum pernah ku coba sebelumnya. Sepotong Phoenix Style. Wulin menggumamkan beberapa patah kata sebelum beralih ke hal lain. Sekalipun kau adikku, aku tetap akan menganggapnya luar biasa. Sebanding dengan Luffy, CKCK. Wu Hai sangat terkejut, sekaligus meratapi dompetnya. Bisa makan adalah sebuah berkah, kata Wulin sederhana. Ya, dia bisa makan dengan baik. Lin Lin terlalu kurus. Zheng Jiawei tampak manja. Terima kasih atas kerja kerasmu, saudaraku. Wu Hai menepuk bahu Zheng Jiawei dengan simpati. Tidak, Lin Lin baik-baik saja, kata Zheng Jiawei dengan ekspresi manis di wajahnya. Cih, makanan anjing ini benar-benar menarik perhatian. Wu Hai hanya menoleh dan tidak melihat kedua orang itu. Makan malam itu berlangsung lama, dan Wulin akhirnya dibawa pergi oleh Zheng Jiawei, merasa sangat kenyang, karena dia takut Wulin akan terlalu kenyang. Yuan Ming tentu saja mendapatkan penggemar perempuan lain, seorang gadis yang terobsesi dengan keahliannya. 3 hari kemudian, 72 jam berlalu dengan cepat. Beberapa hari yang lalu, Yuan Ming masih menyimpan beberapa harapan samar di hatinya. Tetapi pada hari acara, ia tidak merasakannya lagi. Sebaliknya, dia menganggapnya biasa saja dan menyiapkan menu makan siang seperti biasa. Ajing, kenapa kamu kesini untuk makan? Suara perempuan yang riang terdengar dari jalan. Kudengar restoran ini lezat dan masuk dalam daftar salah satu restoran yang paling dinantikan. Mungkin ada baiknya untuk mencobanya sebelum pergi. Sebuah suara perempuan yang jelas dengan nada penuh harap menjawab pertanyaan itu. Aku takut padamu. Untungnya, ini terakhir kalinya. Suara perempuan itu terdengar agak tak berdaya, dengan nada yang lebih bersemangat. Yang bernama Ajing tentu saja Li Jing yang diundang oleh Yuan Ming, dan yang satu lagi pastilah sahabat yang menemaninya. Ketika Li Jing masuk, ia mengenakan pakaian olahraga sederhana. Ia masih tampak muda dan cantik dengan kuncir kuda. Orang-orang akan mengira ia seorang siswi SMA. Dan mereka yang sangat cocok mengenakan pakaian olahraga dikatakan memiliki bentuk tubuh yang bagus. Jadi, sepertinya Li Jing juga memiliki bentuk tubuh yang bagus. Adapun orang di sebelahnya, dia memang sahabatnya, tetapi Yuan Ming tidak mengenalnya. Dia mengenakan setelan bisnis dan rok pendek, dengan rambut keriting pendek, dan terlihat cukup manis, tetapi suaranya sangat stabil. Kalian berdua ingin makan apa? Yuan Ming melangkah maju dan bertanya seperti biasa. Apakah kamu punya menu? Ekspresi Li Jing tetap tenang, dan dia tidak menyadari bahwa ini adalah mantan teman sekelasnya. Bahkan meskipun kita teman sekelas. 6 tahun telah berlalu sejak ia lulus SMA. Yuan Ming telah tumbuh dewasa, percaya diri, dan memiliki pesona dewasa seorang paman. Tentu saja Li Jing tidak dapat mengenali teman sekelas yang tidak ada hubungannya dengannya. Dia bahkan diam-diam menggoda sahabatnya saat Yuan Ming berbalik untuk mengambil menu. Yuan ini tipe yang kamu suka. Dia seperti paman dan bisa memasak. Li Jing merendahkan suaranya dan berkata dengan nada menggoda. Yuan Ming mendengar setiap kata ini, meskipun suara Li Jing sangat lembut. Mendengar ini, Yuan Ming tidak marah, tetapi merasa sangat akrab. Li Jing memang seperti itu waktu itu. Ia adalah siswi berprestasi dengan kepribadian yang ceria, suka bercanda, menyukai olahraga, dan punya banyak teman. Ini menunya. Yuan Ming mengendalikan ekspresinya dan menyerahkan menu tersebut kepada mereka. Wah, mahal sekali. Yuan kamu bayar sendiri, kata Li Jing berlebihan. Tidak, tentu saja kau harus mentraktir kami untuk hidangan terakhir, kata Yuan dengan ekspresi serius di wajah bayinya. Li Jing mengerutkan kening nakal, dengan ekspresi main-main di wajah cantiknya. Lupakan saja, sepertinya Yuan juga akan menindasku. Li Jing tampak kesal. Beri aku 1 set mie kuah bening dan seporsi rumput jinling. Yuan dengan cekatan mengabaikan Li Jing dan langsung memberi perintah. Baiklah, aku juga akan memesan makanan. Seporsi siku babi dongpo dan 1 set nasi goreng telur. Li Jing masih sangat menyukai daging seperti saat SMA dulu. Yah, dia suka sekali makan daging, tetapi tidak pernah gemuk, pikir Yuan Ming penuh emosi saat melihat bentuk tubuh Li Jing yang proporsional. Baiklah, tunggu sebentar, Yao Jia akan menghitung uangnya. Yuan Ming mengangguk pelan kepada mereka berdua, lalu memberi instruksi kepada Yao Jia yang menunggu di samping. Yuan Ming kadang-kadang akan keluar untuk memesan makanan sendiri, jadi pengunjung lain tidak menganggapnya aneh, bahkan Yao Jia.
Ketika Li Jing berbalik setelah memesan makanan, telepon yang diletakkannya di meja panjang menunjukkan pesan baru. Jing, ayo kita makan malam bersama malam ini. Pesan itu datang dari nomor telepon tanpa nama. Informasinya tidak ditampilkan secara lengkap, dan Yuan Ming hanya melihat sebatas itu. Sementara Yuan Ming kembali menyiapkan makanan, Li Jing dan Yuan Er mulai mengobrol. Jing, hati-hati kalau pulang sendirian, dan hati-hati di jalan. Yuan Er sedikit khawatir. Tidak apa-apa, aku baru saja kembali ke kampung halamanku. Li Jing tidak peduli. Kamu bilang kamu pesan tiket pesawatnya kesiangan banget dan gak ada yang jemput. Gimana kalau aku minta pacarku antar kamu ke sana? Yuan Er makin khawatir dan bilang langsung. Baiklah, aku tidak akan mengganggu dunia kalian berdua. Kalau tidak pacarmu akan membenciku sampai mati. Li Jing memberi isyarat kesal dan langsung menolak. Masih keras kepala. Yuan Er tak berdaya. Untungnya, Li Jing sedang dalam perjalanan pulang dan mengenal semua orang yang ditemuinya saat turun dari pesawat. Jika tempat itu asing, Yuan Er tidak akan pernah mengizinkannya memesan tiket pesawat pukul 10 malam. Yuan Ming, yang mendengar kata-kata ini, bingung. Apakah mantan dewinya punya pacar? Semasa SMA, Yuan Ming tahu segalanya tentang Li Jing. Ia tahu Li Jing suka menggigit es krim dari bawah, toko favoritnya adalah rumah mie Bibi Li, dan bahkan tahu kapan Li Jing akan mudah tersinggung. Tetapi sekarang dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang Li Jing, meskipun dia mengenalnya dengan baik sebelumnya. Yuan Ming mendesah pelan dalam hatinya, membiarkan pikirannya melayang, lalu berhenti memikirkan hal-hal acak dan menyiapkan makanan dengan serius. Segera makanan untuk Li Jing dan sahabatnya Yuan Er siap. Kali ini, Yuan Ming sendiri yang menyajikannya. Silakan menikmati makanan kalian berdua. Yuan Ming meletakkan makanannya, bersikap sopan seperti biasa, namun tidak lemah lembut. Wah, koki Yuan Er gagah sekali. Li Jing melihat Yuan Yao berbalik, lalu berbisik di telinga Yuan Er. Nada bicaranya penuh ejekan. Jing, kenapa kau bicara omong kosong lagi? Yuan Er mencubit Li Jing pelan, merasa tidak puas. Dia memang tampan, tapi wajahnya agak familiar, seperti pernah kulihat sebelumnya. Li Jing sedikit bingung. Oke, makanan sebanyak itu tidak akan cukup. Kita masih punya kegiatan setelah makan. Bukankah kita sudah lama menantikannya? Kata Yuan Er sambil menunjuk meja yang penuh dengan makanan lezat. Oke, ayo cepat makan. Aku sangat menantikannya. Li Jing kini mengalihkan perhatiannya ke meja makan dan mulai menantikan hidangan lezat itu. Ya, ayo makan. Yuan Er mengangguk. Baru saat itulah mereka berdua mulai makan. Hal pertama yang dimakan Li Jing tentu saja nasi goreng telur. Tidak ada telur, bahkan daun bawang cincang pun tidak, dan warnanya tetap keemasan. Aku tidak tahu apakah rasanya enak. Li Jing agak bingung, tapi bagaimanapun juga, dia sudah lama mencarinya, jadi dia pasti akan memakannya. Gunakan sendok untuk mengambil sesendok dan masukkan ke dalam mulut Anda. Lezat sekali. Mata Li Jing langsung berbinar dan dia berseru memuji. Lalu, secepat angin puyuh, hal yang sama terjadi pada Yuan Er yang berdiri di sampingnya. Kedua wanita cantik itu melahap hidangan yang disiapkan Yuan Ming dengan cepat, dengan kepuasan di wajah mereka. Selama waktu ini, ia akan menikmati makanan tersebut dari waktu ke waktu dan mengucapkan kata-kata kecil kekaguman. Yuan Er, siku babi dompo ini sangat lezat. Kamu harus mencobanya. Jangan hanya makan makanan vegetarian. Li Jing dengan murah hati memberikan sedikit kepada Yuan Er. Ketika para gadis memakan sesuatu yang lezat, mereka selalu ingin membaginya dengan teman-temannya. Jadi mereka berdua mulai saling menyuapi. Yuan Ming, yang sedang memasak di samping, akan melihat ke sana dari waktu ke waktu. Ada keanehan di matanya, lebih seperti nostalgia, tetapi sepertinya dia tidak merindukan seseorang, melainkan suatu periode waktu. Li Jing dan Yuan Er tampak seperti pengunjung biasa. Mereka menghabiskan makanan mereka dan pergi tanpa sepatah kata pun dari Yuan Ming. Dia juga tidak mengingatkan Li Jing bahwa mereka saling kenal dan merupakan mantan teman sekelas. Meskipun Li Jing tampaknya akan pergi, mungkin kita tidak akan pernah bertemu lagi. Yuan Ming bisa saja menghampirinya untuk mengobrol dan menceritakan apa yang ada di pikirannya. Lagi pula, kartu undangan itu sangat berharga. Tapi Yuan Ming tidak melakukannya. Mungkin Li Jing tidak akan pernah mengingat teman sekelas seperti itu, tidak akan pernah tahu bahwa ada orang seperti itu yang menyukainya. Tapi, inilah yang Yuan Ming inginkan. Sudah urusanku kalau aku menyukaimu, kau tak perlu tahu. Sama seperti sekarang, Yuan Ming ingin menemui Li Jing untuk mengucapkan selamat tinggal dan memberikan penjelasan mengenai masa-masa kuliahnya. Dan Li Jing tidak perlu tahu. Setelah keduanya pergi, Yuan Ming menatap kepergian Li Jing dengan linglung, tetapi dia kembali normal dalam sekejap. Mungkin Yuan Ming tidak menyukai Li Jing. Dia hanya menyukai perasaan mencintai seseorang secara diam-diam. Ketenangan kembali pulih dan jam operasional makan siang selesai seperti biasa. Setelah beberapa saat, Yao Jia membersihkan meja dan kursi, mencuci kain lab,
dan menggantungnya hingga kering. Lalu ia menoleh ke Yuan Ming, yang sedari tadi melamun, dan berkata, "Bos, aku pergi dulu. Sampai jumpa nanti malam." "Baiklah, selamat tinggal," kata Yuan Ming seperti biasa. "Selamat tinggal." Yao Jia mengangguk dengan serius, lalu berbalik dan bersiap untuk pergi. "Tunggu sebentar, kamu tidak perlu datang malam ini," kata Yuan Ming tiba-tiba. "Hah? Kenapa?" tanya Yao Jia heran. Kemudian dia mulai bertanya-tanya apa kesalahannya dan mengapa bos Yuan tiba-tiba tidak mengizinkannya bekerja lagi. Seluruh ekspresi dan sarafnya tegang. "Maksudku, aku ada urusan malam ini dan tidak akan membuka toko. Tapi aku tetap akan dibayar." Yuan Ming melihat ekspresi terkejut Yao Jia sebelum ia bereaksi dan mulai menjelaskan. "Apakah saya perlu menulis surat cuti?" Yao Jia menghela napas lega dan bertanya dengan tenang. "Tidak, aku bisa sendiri." Yuan Ming mengerutkan kening, memikirkannya, lalu menolak. "Kalau begitu, bos, saya pergi dulu." Yao Jia tahu bahwa keputusan bosnya tidak akan berubah, jadi dia langsung pergi. "Baiklah, lanjutkan saja dan jangan terlambat besok," Yuan Ming mengingatkan seperti biasa. Setelah Yao Jia menghilang, Yuan Ming naik ke atas dan mengambil kertas A40 untuk menulis alasan cuti. Bercanda, sebagai bos yang berintegritas dan berprinsip, dia selalu memberikan alasan yang masuk akal setiap kali dia meminta cuti. "Oke, liburan ini menyenangkan dan aku harus istirahat." Yuan Ming dengan cermat memeriksa hari libur setiap negara pada hari itu, lalu memilih satu secara sekilas. Ujung pena menyentuh kertas, menimbulkan suara Swiss, dan alasan cuti tertulis rapi di kertas A4. "Hari ini adalah Hari Jurnalis Internasional. Kami akan beristirahat setengah hari untuk menunjukkan rasa hormat kami kepada seluruh jurnalis. Pengunjung juga akan mendapatkan kompensasi berupa makan malam barbeque mulai tengah malam hingga pukul 2 pagi. Tanda tangannya tentu saja Yuan Ming. Dan kali ini ia juga menambahkan kalimat khusus bahwa hak interpretasi terakhir adalah milik toko ini. Yuan Ming selalu percaya bahwa kalimat ini sangat berprinsip dan sangat sejalan dengan seleranya. "Oke, sekarang saatnya mencari seseorang." Yuan Ming menatap formulir cuti di atas meja dengan puas, mengeluarkan ponselnya, dan bergumam dalam hati. "Siapa yang harus saya hubungi?" Yuan Ming memeriksa buku alamat di ponselnya, merasa sedikit khawatir. Yuan Ming tidak suka bersosialisasi dan lebih suka bermain sendiri. Jadi hanya ada sedikit orang yang menggunakan ponselnya. San Ming jelas tidak mungkin membuka toko. KFC masih buka saat ini. Yuan Ming mempertimbangkan dan mencoret semua pilihan. Lalu dia mengklik seseorang yang hanya dihubunginya satu kali, Jiang Changxi. Apakah ini nomor telepon yang ditinggalkan Shen Min terakhir kali? Yuan Ming memikirkannya dengan saksama. Memikirkan Shen Min, Yuan Ming teringat bahwa Jiang Changxi sepertinya dijemput dan diantar dengan taksi yang sama setiap kali dia datang ke sini. Jadi mereka pasti saling kenal. Teringat godaan Jiang Changxi yang biasa, Yuan Ming ragu sejenak sebelum menelepon. Panggilan itu dijawab dengan cepat, diangkat hanya setelah satu dering. Namun sebelum Yuan Ming dapat mengatakan apapun, Jiang Changxi berbicara terlebih dahulu dengan senyum di wajahnya. "Tamu langka, apakah Anda menelepon saya karena Anda berencana datang ke rumah saya untuk mencoba kasur ini?" Ada yang serius nih." Yuan Ming berusaha tetap tenang dan nadanya lebih serius. "Oh, Bos Yuan, kau tak akan memintaku menjemput gadis itu lagi. Sekarang sudah siang." Nada bicara Jiang Changxi penuh ejekan. "Tidak, aku ingin meminta sopir taksi yang kau kenal untuk mengantarku ke Meishan dan kembali sebelum jam 10 malam." Yuan Ming buru-buru menyatakan tujuannya agar tidak digoda lagi. "Masalah ini?" Suara Jiang Changxi terdengar sedikit terkejut. "Ya, begitulah." Yuan Ming mengangguk tanpa sadar sambil memegang telepon. "Kalau kau tak keberatan dengan kehadiranku, aku bisa membantumu menceritakannya," tanya Jiang Changxi tanpa ragu. "Apakah kamu juga akan pergi ke Meishan?" Tebak Yuan Ming, tidak menyangka Jiang Changxi akan menemaninya. "Baiklah, aku hanya perlu pergi mengambil sesuatu." Jiang Changxi sangat serius ketika membicarakan hal-hal yang mendesak. "Aku tidak keberatan, tapi aku harus segera pergi." Yuan Ming memikirkannya dan merasa tidak ada masalah dengan carpooling. "Baiklah, kami akan menjemputmu di toko sekarang," kata Jiang Changxi sambil menutup telepon. Dia menutup telepon lebih cepat dariku. Untungnya aku yang menelepon. Yuan Ming merasa lega saat melihat panggilannya ditutup. Karena harus segera keluar, Yuan Ming mengambil surat izin dan berjalan menuju pintu. Ia melihat sekeliling, lalu mengeluarkan kertas yang sudah diberi lem dan menempelkannya langsung di pintu. Selesai. Setelah memasangnya, Yuan Ming segera menurunkan pintu, seolah sudah berlatih sebelumnya. Setelah menutupnya, ia berkata dengan santai. Di sisi lain, Jiang Changxi langsung meminta Master Bai untuk pergi ke toko Yuan Ming. Hanya butuh waktu 20 menit dari saat Yuan Ming menyelesaikan panggilan telepon hingga saat ia selesai berkemas. "Aku penasaran, berapa lama waktu yang dibutuhkan calon pacarku untuk bersiap-siap saat dia pergi keluar?" Yuan Ming sangat penasaran.
Yuan Ming berpikir sambil berjalan. Kali ini ia berpakaian sangat santai, mengenakan celana kasual kaki bersih dan kaos putih, berdiri di persimpangan menunggu Jiang Changxi. Tak lama kemudian, sebuah taksi hijau berhenti di depan Yuan Ming dengan suara wus. "Oh, pakaianmu sangat bagus. Apa kau akan pulang untuk kencan buta?" Jiang Changxi juga tidak keluar. Ia hanya membuka pintu belakang mobil dan berkata bercanda ketika melihat Yuan Ming. "Tidak, aku melakukan ini setiap hari," kata Yuan Ming serius. "Haha, bos Yuan juga narsis." Jiang Changxi tersenyum dan duduk di dalam, mempersilakan Yuan Ming masuk. "Tidak, aku hanya mengatakan yang sebenarnya." Yuan Ming duduk tegak. "Oke, bercanda, santai saja." Jiang Changxi menatap Yuan Ming dengan geli. "Baiklah, terima kasih. Berapa ongkosnya?" Mobil mulai berjalan perlahan, dan Yuan Ming melihat meteran yang mati lalu tiba-tiba bertanya. 300 yuan untuk pulang pergi, dan menunggu itu mahal, jawab Jiang Changxi singkat. "Kalau begitu, Tuan, mohon tunggu sebentar. Saya akan langsung kembali malam ini." Yuan Ming memikirkan kemana ia harus pergi, lalu berkata, "Baiklah, jangan khawatir, aku pasti akan memberi harga yang bagus untuk teman Changxi." Tuan Bai berbalik dan berkata kepada Yuan Ming sambil tersenyum sambil menunggu lampu lalu lintas. "Maaf atas masalahmu," kata Yuan Ming sopan. "Sama-sama, anak muda." Tuan Bai tersenyum, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya atau apa yang disalahpahaminya. "Ya." Yuan Ming mengangguk setuju. Lampu merah berakhir dan mobil terus melaju, tetapi keadaan di dalam mobil sangat sunyi. Wajah Jiang Changxi tampak lelah, bahkan ada lingkaran hitam yang hampir tak terlihat di bawah matanya. Setelah menggoda Yuan Ming seperti biasa, ia bersandar di kursinya dan memejamkan mata untuk beristirahat. Yuan Ming duduk di kursi belakang dengan linglung. Faktanya, Chengdu tidak jauh dari Meishan. Bahkan jika Anda naik bus, perjalanannya hanya sekitar 1 jam lebih sedikit. Berkendara lebih dekat lagi, dan 40 menit sudah cukup. Namun Yuan Ming belum kembali selama 6 tahun, yaitu sejak ia lulus sekolah menengah atas. Meishan adalah kampung halaman Yuan Ming. Saat itu, Yuan Ming bahkan tidak ingin pulang saat tahun baru Imlek. Ia tidak punya rumah di sana, dan orang tuanya juga tidak punya kerabat di sana. Bahkan orang tua Yuan Ming hanya kembali untuk membakar dupa selama festival Qingming. Dan Yuan Ming pada dasarnya belajar atau berpikir tidak masalah jika dia kembali lain kali. Setelah orang tuanya meninggal, Yuan Ming tidak mau kembali karena pemandangannya terlalu menyedihkan. Melihat Li Jing kali ini tiba-tiba membawa kembali ingatan Yuan Ming yang telah lama hilang. Di sini, yang ada bukan hanya kesedihan, tapi juga kebahagiaan. Baik itu kenangan hangat bersama keluarga atau bersama teman sekelas dan teman, selalu ada lebih banyak kenangan baik daripada kenangan buruk. Itulah sebabnya Yuan Ming buru-buru memutuskan untuk pulang. Namun tidak perlu terburu-buru saat kembali ke rumah. "Anak muda, kita sudah sampai di Meishan. Kamu mau turun di mana?" Kata-kata Tuan Bai membuyarkan lamunan Yuan Ming. "Cepat sekali. Bos Yuan, kamu mau turun di mana?" Jiang Changxi duduk dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Aku di Jalan Jinyi, bagaimana denganmu?" Yuan Ming langsung menyebutkan jalan utama Meishan, lalu menoleh ke arah Jiang Changxi. "Aku akan pergi bersamamu dulu," kata Jiang Changxi sambil melihat jam. "Baiklah, kami akan segera sampai," teriak Tuan Bai, dan mobil melaju dengan mantap menuju jalan utama. Meskipun jalan di Meishan tidak beraspal, jalannya beton datar dan toko-toko di kedua sisi jalan terlihat cukup tua. Kelihatannya bagus. Jiang Changxi juga baru pertama kali mengunjungi Meishan, dan dia mengatakannya dengan santai setelah turun dari mobil. "Lumayan, barang-barang di sini cukup lengkap," kata Yuan Ming mengambil alih pembicaraan. "Oh," Jiang Changxi mengangguk. Kata-kata Jiang Changxi segera membuka mulut Yuan Ming. Mungkin karena dia terlalu akrab dengan tempat itu dan toko-toko kecil di sini tidak berubah sama sekali. Yuan Ming tiba-tiba ingin berbicara tentang seks dan mulai memperkenalkan mereka secara langsung. "Kalau dipikir-pikir, aku sering ke sini waktu sekolah dulu. Tapi foto-foto yang diambil studio foto ini jelek, padahal masih buka." Yuan Ming jarang tersenyum saat mengatakannya. "Kamu bilang itu tidak bagus, jadi pasti tidak bagus." Jiang Changxi juga setuju. "Tentu saja, tapi fotografer ini sangat menarik." Yuan Ming mengenang ucapan jenaka sang fotografer saat mengambil foto, dan mengatakannya dengan jujur. "Lihat ini warnet. Sepertinya sudah ada izinnya." Yuan Ming menunjuk ke arah etalase toko dengan papan nama Hanglung Internet Cafe yang tergantung di depannya dan berbisik. "Dulu ada warung kecil di sini. Pemiliknya seorang nenek dermawan yang suka minum, tapi mie asam pedas buatannya enak sekali. Dulu saya selalu makan semangkuk mie setiap hari sepulang sekolah. Sudah berubah. Beberapa ruangan kosong telah diubah menjadi pasar kecil. Ngomong-ngomong, markas rahasianya ada di sini. Haha, yang ini tidak berubah. Lihat, ini sangat unik karena tersambar petir.
Saya menyewa toko buku dan punya deposit $10, $1 sehari. Tapi guru saya yang membayarnya saat pelajaran, dan deposit $10 itu hilang. Saya patah hati untuk waktu yang lama. Kemudian Yuan Ming mulai memperkenalkan semua toko di jalan utama dengan cara yang panjang dan bertele-tele. Ini pertama kalinya Jiang Changxi melihat Yuan Ming seperti ini. Dia memang cerewet, tapi ternyata dia cukup populer. Setelah berjalan menyusuri jalan kecil itu, Anda samar-samar dapat melihat beberapa bangunan putih dan agak bobrok di depan Anda. Sekolahnya ada di depan. Mau lihat-lihat? Tanya Yuan Ming sambil berdiri di ujung jalan. Baiklah. Jiang Changxi mengangguk tanpa ragu. Dulu aku kuliah di sini, tapi sekarang sudah tutup. Nada bicara Yuan Ming dipenuhi nostalgia dan kesedihan yang tak terkira. Kualitas rumah ini cukup bagus. Jiang Changxi tiba-tiba mendesah dengan nada yang sama sekali tidak berhubungan. Hah? Yuan Ming tampak bingung. Pasti tahun 1980-an, waktu kamu masih kuliah, kata Jiang Changxi sambil menatap Yuan Ming dengan saksama. Yuan Ming merasa suasananya telah hilang. Tanpa berkata sepatah kata pun, dia memimpin orang-orangnya memasuki sekolah. Jiang Changxi mengikuti dengan tenang di belakang. Kelihatannya lapuk. Dulu ada beberapa bangunan kayu di sini, yang dulunya pavilion, kata Yuan Ming sambil menunjuk beberapa kayu lapuk. Ya. Jiang Changxi mengangguk tanpa suara. Ini gedung sekolah, tapi sekolah kami tidak punya perpustakaan. Yuan Ming menunjuk ke gedung utama dan memperkenalkan hampir setiap tempat, layaknya seorang pemandu wisata profesional. Bagus sekali. Jiang Changxi juga mendengarkan dengan serius. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan mereka berdua berjalan-jalan seperti ini selama beberapa jam. Selama waktu ini, Jiang Changxi mendengarkan dengan tenang, sementara Yuan Ming berbicara dengan penuh semangat. Keduanya tampak harmonis. Ngomong-ngomong, kita semua tinggal di kampus. Asrama putra lumayan bagus, satu kamar isinya 6 orang. Yuan Ming menunjuk ke gedung di belakang gedung pendidikan. Kata Lou Gu. Tepat saat Jiang Changxi hendak berbicara, perutnya tiba-tiba berbunyi keroncongan. Keduanya terdiam sesaat. Suara ini merusak suasana hati Yuan Ming, dan dia menyadari bahwa dia telah berbicara seperti ini selama beberapa jam. Melihat Jiang Changxi, ia masih terlihat normal, tanpa sedikit pun rasa kesal. Yuan Ming merasa sedikit malu sekarang. Lagi pula, mendengarkan orang-orang mengomel itu sangat menyebalkan. Lebih parahnya lagi, hal itu seperti mendengarkan seseorang mengoceh terus-menerus selama beberapa jam. Maaf, aku traktir kamu makan, kata Yuan Ming serius sambil mengerutkan kening. Dia agak tidak puas dengan perilakunya dan ingin memberi kompensasi kepada Jiang Changxi. Haha, tidak apa-apa. Apa kau tidak akan menunjukkan asramamu padaku? Jiang Changxi menunjuk ke bangunan terbengkalai di dekatnya. Tidak apa-apa, toh tidak ada orang di sini. Yuan Ming melirik bangunan tua itu, nadanya agak melankolis. Kamu masih punya teman sekelas, dan kamu mungkin murid terbaik saat ini. Bagaimana kalau kamu mengadakan reuni kelas atau sesuatu untuk pamer? Saran Jiang Changxi sambil tersenyum. Itu saran yang sangat lugas, kata Yuan Ming tanpa bisa berkata apa-apa. Tentu saja, orang yang bersungguh-sungguh akan memberikan nasihat yang bersungguh-sungguh, kata Jiang Changxi dengan nada nakal. Kau benar-benar merusak suasana. Yuan Ming terdiam. Setelah beberapa saat, Yuan Ming berkata dalam hati, terima kasih atas penghiburanmu. Sama-sama. Aku sudah menjalankan tugasku dengan baik sebagai kakak yang penyayang, kan? Jiang Changxi tersenyum, memperlihatkan lesung pipitnya yang halus. Tidak buruk. Yuan Ming mengangguk. Aku bisa mengenalkanmu ke asrama lain kali. Ayo kita makan dulu. Yuan Ming akhirnya tidak jadi pergi ke asrama putra. Tidak perlu, kita bisa makan di perjalanan, atau kamu bisa memasak makanan untukku secara terpisah, itu juga pilihan yang bagus. Wajah Jiang Changxi tampak nakal, dan nadanya penuh ejekan. Akan ada barbeque malam ini, kamu bisa ikut. Tepat ketika Jiang Changxi mengira Yuan Ming tidak akan menjawab, dia berkata dengan serius. Hah? Ada bisnis baru? Jiang Changxi terkejut. Baiklah, ayo makan. Yuan Ming mengangguk, berbalik, dan memimpin orang-orangnya ke jalan utama. Kamu mau makan di mana? Pangsit Nenek Zhang atau jeli beras di sana? Kalau kamu belum barbeque malam ini, aku ingin sekali mencoba cumi bakar buatan Xiao yang kamu sebutkan. Jiang Changxi menyebutkan daftar panjang makanan, yang paling penting adalah bahwa ini semua adalah makanan yang baru saja diperkenalkan Yuan Ming. Tampaknya meskipun Jiang Changxi hanya memberikan jawaban sederhana seperti oh, dia benar-benar mendengarkan dengan saksama dan tidak asal bicara. Mau kemana? Yuan Ming merasa sedikit tersentuh dan bertanya dengan sikap yang sangat sopan dan lembut. Bagaimana kalau kamu datang ke rumahku dan memasak untukku? Mari kita lihat bagaimana dapurku. Dapur wanita cantik ini, berbeda dari dapurmu? Jiang Changxi memutar bola matanya dan menggodaku lagi. Terkadang, kita terlihat lebih cantik saat diam,
Yuan Ming tak kuasa menahan diri untuk berkata tanpa suara. Oh, aku tak bisa berbuat apa-apa. Aku terlalu baik, Kak. Kau juga menganggapku terlalu cantik? Itu tidak baik, kan? Jiang Changxi mengangkat sehelai rambutnya dengan ekspresi narsis. Makanlah wonton, mereka ada di sana. Berdasarkan pemahaman Jiang Changxi tadi, Yuan Ming tidak mengungkapkan pendapatnya tentang keindahan itu dan hanya bisa langsung mengalihkan pembicaraan. Tidak apa-apa juga. Apakah Tuan Yuan Wu Yuan akan mentraktir kita? Jiang Changxi tampak terkejut. Ya, aku tidak pelit. Yuan Ming menegaskan lagi. Aku tidak bilang kau pelit, Bos Kompas. Jiang Changxi menutup mulutnya dan tertawa. Baiklah, ayo makan. Yuan Ming mengangguk tanda percaya, lalu mengajak Jiang Changxi ke warung pangsit. Ini pangsit yang kamu sebutkan? Sepertinya pemiliknya sudah berganti. Tanya Jiang Changxi bingung, menatap kedua pria yang jelas-jelas bukan pasangan parubaya itu. Mungkin tidak. Anak pasangan itu laki-laki. Yuan Ming mengamati dengan saksama dan berkata dengan yakin. Oh, Bos Yuan tahu semua ini? Jiang Changxi tampak glamor bahkan ketika duduk di toko kecil berwarna abu-abu itu. Aura memang hal yang sangat aneh. Aku bisa melihatnya, kata Yuan Ming jujur. Jiang Changxi mengangkat bahu, ragu apakah harus percaya atau tidak. Tetapi Yuan Ming tidak terlalu peduli. Ia berbalik dan mulai memesan makanan. Cara membuat wonton sangat sederhana. Cukup gunakan selembar kulit pangsit tipis seukuran telapak tangan perempuan, giling sedikit isi daging murni dengan tusuk bambu, lalu jepit dengan telapak tangan, dan wonton kecil siap dihidangkan. Jika Anda terampil membungkus dengan cara ini, Anda dapat membungkus setengah mangkuk adonan hanya dalam 1 menit. Tiupan-tiupan. Setelah kulit pangsit dimasukkan ke dalam air mendidih, kulit tersebut akan langsung menjadi transparan dan memperlihatkan daging berwarna merah muda di dalamnya. Tambahkan bubuk cabai, daun bawang cincang, sedikit garam ke dalam sup, dan terakhir, tentu saja, yang paling penting, udang kecil dan rumput laut cincang. Dengan tambahan udang kecil dan rumput laut, tidak perlu lagi menambahkan sari ayam atau MSG untuk meningkatkan rasa. Sup untuk wonton hanyalah sup mie yang disendok bersama wonton. Begitu sup panas mendidih dan wonton dituang ke dalam mangkuk, bahan-bahan kering akan langsung terendam. Dalam sekejap, rasa umami yang bercampur dengan rasa pedas dari beberapa bumbu pedas langsung menggugah selera makan. Wah, kelihatannya enak sekali. Aku makan dulu. Jiang Changxi tampak senang dengan hidangan di sini. Ia mengambil sumpit dan berkata dengan penuh semangat. Yah, lebih enak dimakan panas-panas. Yuan Ming merasa sedikit nostalgia dan sedikit tersesat. Dengan indera perasa yang luar biasa, ia secara alami menemukan bahwa rasanya telah berubah dan tidak lagi sama seperti sebelumnya. Rasanya akan berbeda jika orangnya berubah. Sekalipun itu anak dari orang aslinya, rasanya akan berbeda. Inilah yang dimaksud dengan satu orang, satu selera. Jiang Changxi sedang makan dengan gembira. Setelah menghabiskan setengahnya, ia mendongak dan melihat Yuan Ming belum makan. Jadi ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Bukankah mereka bilang rasanya lebih enak saat panas? Oke, ayo kita makan. Yuan Ming mengangguk, lalu mengambil sendok plastik dan mulai makan. Kulit pangsitnya tipis, dan jika dibiarkan sebentar, kulit luarnya akan meleleh. Ketika Yuan Ming memakannya, kulitnya sudah sedikit meleleh, dan rasanya pun berbeda. Namun Yuan Ming tetap makan dengan lahap. Kembali ke tempat ini, yang ia makan bukan lagi rasa, melainkan kenangan. Ia dan Jiang Changxi pada dasarnya menghabiskan makanan bersama. Aku merasa sangat kenyang, itu bagus. Jiang Changxi tersenyum, dengan 2 mangkuk kosong di depannya. Yuan Ming melihat teleponnya yang menunjukkan pukul 7.50 malam. Kita harus pergi. Ada urusan lain? Yuan Ming berencana untuk segera pergi, tetapi tiba-tiba teringat bahwa Jiang Changxi datang untuk sesuatu, dan ia sedikit terkejut. Tidak apa-apa. Aku sudah menyelesaikan pekerjaanku dan meminta seseorang untuk membantuku mengambilnya, kata Jiang Changxi dengan tatapan menenangkan. Baiklah, mari kita barbeque malam ini, Yuan Ming mengajak lagi. Jangan khawatir, tentu saja kita tidak boleh melewatkan makan malam Bos Yuan, terutama karena kau mengundangku secara pribadi. Jiang Changxi mengangguk setuju. Baiklah, ayo pergi. Sementara mereka berdua berbincang, mobil Tuan Bai sudah tiba di pinggir jalan, dan Yuan Ming membantu Jiang Changxi membuka pintu mobil. Terima kasih. Jiang Changxi duduk di kursi penumpang, sementara Yuan Ming duduk sendirian di kursi belakang. Setelah masuk ke dalam mobil, Yuan Ming kembali ke dirinya yang biasa pendiam. Sementara Jiang Changxi bersandar di kursi dan menutup matanya untuk beristirahat. Mobil itu memutar lagu-lagu lama yang disukai sang pengemudi, Master Bai, ya, lagu-lagu rock lama. Penyanyi yang tidak dikenal di dalam bernyanyi dengan sangat menyayat hati, dengan lirik yang tidak dapat dipahami Yuan Ming. Suasana di Yuan Ming tenang dan damai, tetapi sangat berbeda di toko Yuan Ming. Sejak melihat kertas A4, para pengunjung merasa ada yang tidak beres.
Ada apa ini? Kenapa antreannya panjang sekali di depan toko? Orang yang berbicara adalah seorang pria yang mengenakan jas dan dasi dengan jepitan kerah berlian. Tuan Si, izinkan saya ke sana dan melihat Anda dulu. Seorang wanita anggun berjas profesional berdiri di sampingnya. Mendengar ini, raut wajah lembutnya dipenuhi tanda tanya. Tidak perlu, aku akan pergi sendiri. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Bos Yuan. Pria yang dipanggil Tuan Si itu mengerutkan kening dan berkata sambil berjalan. Mungkin dia tidak memperhatikan hal-hal ini, wanita itu berspekulasi. Kamu mungkin tidak tahu ini karena kamu baru di sini, tapi aku tidak suka orang-orang di sekitarku terlalu banyak bicara. Tuan Si melirik wanita cantik di sebelahnya dan berkata dengan nada netral. Maaf, saya mengerti. Wanita itu segera menahan ekspresinya dan berdiri di belakang Tuan Si di sebelah kiri. Tuan Si mengangguk puas. Saat mereka berdua semakin dekat, mereka mendengar percakapan di luar toko Yuan Ming. Saya tahu ada yang tidak beres ketika melihat yang putih itu. Ketika saya mendekat, ternyata itu adalah surat cuti. Bos Yuan, Anda benar-benar penipu. Wu Hai ingin berteriak ke langit. Tidak ada pemberitahuan sama sekali, dan permintaan cuti itu sangat mendadak. Saya menabung selama 3 minggu sebelum datang ke sini. Pengunjung lain terdiam. Kami sangat meminta agar Bos Yuan tidak beristirahat. Jika Yuan Ming tahu tentang usulan ini, dia pasti akan mengatakan bahwa itu terlalu tidak manusiawi. Bahkan pengunjung restoran di sebelah mereka pun tidak tahan lagi. Kamu terlalu ceroboh. Mustahil kamu tidak istirahat. Kurasa 12 jam sehari dan 12 jam sisanya untuk istirahat sudah cukup, kata pelayan restoran itu dengan murah hati. Sekarang semua orang membicarakannya, dan Tuan Si pun tahu alasannya. Ia tak kuasa menahan diri untuk berkata dalam hati, ada yang ingin kukatakan, tapi aku bingung harus mengatakannya atau tidak. Bagaimana mungkin 12 jam? Tuan Si melangkah maju dan berbicara dengan wajah serius. Kenapa kamu juga di sini? Hari ini tidak ada orang di sini. Wu Hai kenal Tuan Si. Lagi pula, tidak banyak orang yang datang ke sini beberapa kali seminggu. Yah, aku hanya tidur 5 jam sehari. Bos Yuan perlu bekerja lebih keras, jadi 6 jam sudah cukup. Tuan Si mengangguk ke arah Wu Hai, lalu berkata dengan serius. Namun begitu kata-kata itu diucapkan, suasana menjadi sunyi. Bahkan Wu Hai pun tak kuasa menahan diri untuk berkata, kamu sudah kerja keras, kenapa kami harus kerja keras? Ini bukan saran, ini supaya meracun. Sekarang semua orang bahkan tidak tega untuk mengeluh. Salah satunya adalah bos sebuah perusahaan elektronik. Ia orang kaya yang datang ke toko Yuan Ming setidaknya 3 kali seminggu dan terkadang bahkan masih punya 1 siung bawang putih tersisa. Yang lainnya adalah seorang pelukis muda terkenal yang menggunakan toko Yuan Ming sebagai kantin. Apakah mereka berdua yakin tidak sedang pamer? Semua orang terdiam. Kurasa kita harus memikirkan jenis barbeque apa yang akan kita makan malam ini sebagai kompensasinya. Setelah beberapa saat, seorang pengunjung restoran mengganti topik pembicaraan. Benar sekali. Apa ini barbeque? Para pengunjung restoran menatap Wu Hai serempak. Para pengunjung restoran yang akrab di sini semuanya tahu bahwa Wu Hai pernah belajar dengan Yuan Ming. Wu Hai, tahukah kamu apa itu? Tanya Tuan Si langsung. Mana aku tahu? Aku bahkan tidak tahu orang itu menutup pintu. Wu Hai terdiam. Untung saja kamu tinggal dekat, kata Tuan Si terus terang. Apa hubungannya denganmu? Wu Hai sudah kesal karena tidak makan, dan sekarang dia dikritik, dia pasti tidak akan tahan lagi. Tentu saja, saya mungkin tidak tahan meskipun suasana hati saya sedang baik. CK, dasar pemarah. Tapi kayaknya ini makanan baru deh, kata Pak Si dengan nada jijik. Ayo kita coba nanti malam. Sepertinya ini hidangan baru yang diperkenalkan Bos Yuan. Seorang pengunjung juga setuju. Omong kosong, aku belum pernah memakannya, mendengarnya, atau melihatnya sebelumnya, jadi tentu saja ini hidangan baru, kata Wu Hai biasa saja, sambil melipat tangannya di dada. Tunggu. Jadi tidak ada anggur untuk diminum malam ini? Tuan Si tiba-tiba teringat hal itu dan bertanya dengan khawatir. Tentu saja tidak, kata Wu Hai dengan sombong. Dia tidak mendapat anggur hari ini, dan melihat orang lain juga tidak mendapatkannya, dia sangat gembira. Jangan terlalu senang, aku tidak menang, kata Tuan Si sambil tersenyum. Lalu mengapa kamu begitu bersemangat? Wu Hai terdiam. Para pengunjung restoran yang menyaksikan seluruh proses itu mengatakan bahwa keduanya sungguh kekanak-kanakan. Dan tentu saja mereka juga prihatin dengan masalah ini. Setahu saya, Bos Yuan tidak pernah mengingkari janjinya, dan surat izin ini tidak menyebutkan apapun tentang minum. Apa yang harus kita lakukan? Kata pelayan restoran itu sambil menunjuk surat izin dan menganalisisnya kata demi kata. Jangan terlalu banyak berpikir. Kurasa Bos Yuan punya solusinya sendiri. Ini adalah pengunjung restoran yang sangat percaya pada Bos Yuan. Baiklah, ayo kita semua pergi. Kurasa tidak ada orang di dalam. Wu Hai melambaikan tangannya dan pergi lebih dulu. Ayo pergi,
kata Tuan Si sambil berbalik dan berkata kepada sekretaris yang patuh dan diam di belakangnya. Baik, Pak Si, mobilnya sudah di persimpangan. Apakah saya perlu datang nanti malam? Sekretaris itu mengenakan sepatu hak tinggi yang runcing, tetapi ia tidak bersuara saat berjalan di jalan. Jelas sekali ia sudah terlatih. Tentu saja. Perdana Menteri Si mengangguk sebagai tanda setuju. Bagaimana kalau kita datang jam 8 untuk melihatnya? Mereka adalah pengunjung yang penasaran dengan hidangan baru, tetapi lebih penasaran lagi bagaimana Bos Yuan akan menyelesaikan masalah kedai. Tidak masalah, ayo kita pergi bersama. Saran ini disetujui oleh sebagian besar pengunjung. Yuan Ming, yang masih berada di dalam mobil, merasakan telinganya gatal dan dapat merasakan siapa yang sedang dibicarakan. Hari mulai gelap pada malam musim panas, tetapi cuacanya cukup bagus hari ini dan masih ada sedikit cahaya. Pukul 7.50, Shen Min tiba di pintu toko Yuan Ming dan kebetulan bertemu Wu Hai dan pengunjung lainnya yang sedang menunggu di pintu. Kalian semua minum? Shen Min tidak tahu siapa yang minum hari ini, dan terkejut melihat lebih dari 10 orang. Tidak, Bos Yuan tidak ada di sini. Tahukah kau? Wu Hai menunjuk surat izin di pintu dan berbicara tentang Yuan Ming sambil menggertakkan gigi. Saya tahu. Ini perintah Bos Yuan. Saya akan membuka pintu dan menyambut para tamu. Bos akan kembali nanti. Shen Min mengangguk patuh dan mengeluarkan kunci dari tas sekolah di belakangnya. Ada trik ini juga. Para pengunjung restoran terdiam sesaat. Tapi kalau dipikir-pikir, tidak apa-apa jika kedai tidak membutuhkan Yuan Ming sekarang. Dengan suara berderit, Shen Min membuka pintu, dan di aula ada rak yang biasa digunakan Yuan Ming. Itu adalah papan fluoresensi yang pernah digunakan untuk menulis diskon. Hal pertama yang dilakukan Shen Min saat dia masuk adalah mengeluarkan papan fluoresensi dan meletakkannya di luar. Kemudian, cukup colokan catu daya dan papan fluoresensi akan mulai memancarkan cahaya warna-warni. Selera Bos Yuan masih sangat istimewa, kata pelayan restoran itu dengan nada tidak senang sambil menatap papan neon yang mencolok itu. Selalu seperti ini, kata Wu Hai tanpa daya. Akan tetapi, ketika semua orang melihat pengumuman pada papan neon itu, mereka semakin terdiam. Bos tidak ada di sini malam ini, jadi kami hanya menyajikan anggur pitong, yang hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah membelinya. Ciri khasnya tentu saja Yuan Ming. Kamu bicara seolah-olah hidangannya disediakan secara teratur, kata Wu Hai dengan tidak puas. Saudara Wu, kami biasanya menyediakan kacang untuk pemabuk, kata Shen Min serius. Maksudku makanannya, koreksi Wu Hai tanpa tersipu. Rasanya Bos Yuan selalu menggoda kita. Para pengunjung restoran terdiam setelah melihat pengumuman ini. Tidak, Bos bilang dia akan membuat barbeque malam ini untuk menebus karena tidak buka untuk makan malam. Shen Min menjelaskan dengan cemas. Aku cuma bercanda. Melihat Shen Min serius, pelayan restoran itu menjelaskan. Para pengunjung restoran masih memiliki kepercayaan besar terhadap integritas Yuan Ming. Namun, orang yang paling tidak percaya pada integritas Yuan Ming adalah sistemnya. Awalnya, Yuan Ming menerima gelar Barbecue Master, dan jebakan yang mengikutinya adalah Yuan Ming harus mendirikan kios, tetapi Yuan Ming menggunakan ini sebagai kompensasi kepada para pengunjung. Dengan perilaku ini, sistem tidak dapat benar-benar mengatakan bahwa Yuan Ming telah melanggar aturan apapun, jadi ia hanya dapat menonton dalam diam. Untungnya, tidak ada kemacetan lalu lintas saat memasuki kota Chengdu malam ini, jadi Tuan Bai membawa keduanya kembali dalam 40 menit. Tentu saja, Jiang Changxi langsung menempatkan Yuan Ming di persimpangan jalan kecil. Terima kasih, kata Yuan Ming lembut sambil menutup pintu mobil. Jiang Changxi, yang duduk di dalam mobil, tidak berkata apa-apa dan melambaikan tangannya. Lalu mobil Tuan Bai pun melaju pergi. Yuan Ming tidak masuk melalui pintu depan, tetapi langsung masuk ke toko melalui pintu belakang. Setelah naik ke atas untuk mencuci muka, saya pergi ke dapur lagi dan mulai menyiapkan barbeque pagi hari. Orang-orang yang minum di lantai 2 pub sama sekali tidak menyadari hal ini. Penulis, maukah kamu tinggal untuk barbeque malam ini? Yang minum kali ini adalah Meng Meng, yang sudah lama tidak kutemui. Saya tidak bisa menahannya. Setelah minum, saya hanya sedikit mabuk dan rasanya luar biasa bisa menulis. Penulis adalah orang yang menyebut dirinya novelis. Hei, Meng Meng, tolong jangan ambil fotoku saat kamu siaran langsung malam ini. Di sisi lain ada Su Emyu, yang datang bersama Jiang Changxi. Kali ini ia tidak datang sendirian, melainkan membawa seorang gadis muda. Gadis itu tampak sangat muda dan duduk diam dengan kepala tertunduk, menggendong seekor kucing hitam. Ia hanya mendongak ketika mendengar Su Emyu berbicara, tampak sangat malu. Kenapa? Meng Meng tampak penasaran, wajahnya memerah karena minum, yang membuatnya tampak semakin menggemaskan. Aku sangat tampan. Kalau aku muncul dan mencuri perhatianmu, bagaimana kau bisa melanjutkan siaran langsungmu? Su Emyu menyesap anggur dan berkata dengan wajar. Meng Meng terdiam beberapa saat. Untungnya, waktu barbeque akan segera dimulai. Ia bertanya-tanya barbeque jenis apa yang bisa ia masak. Sambil menunggu, Meng Meng mendebuk peralatan siaran langsung,
dan penulis menggumamkan sesuatu sambil minum. Gadis yang menggendong kucing hitam di sampingnya ragu-ragu sejenak sambil mengelus kucing itu sebelum berbicara. "Kakak, boleh minta minum sedikit?" tanya gadis berwajah lembut itu sambil menggendong seekor kucing hitam. "Tidak, kamu bilang kamu hanya datang untuk melihat-lihat." Suemyu menyesap anggurnya lalu menjawab. "Tapi bos tidak ada di sini." "Kak, kau mengingkari janjimu." Mata gadis itu yang semerah bunga persik sama persis dengan mata Suemyu. Dan ia melebar karena tidak puas. "Ini bukan salahku. Ini salah Bos Yuan, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa." Suemyu merentangkan tangannya, memberi isyarat bahwa ini bukan masalahnya. "Kakak Meng Meng baru saja bilang rasanya enak," kata gadis itu gigih. "Bahkan kucing dalam pelukanku mengeong pada saat yang tepat." "Kakak?" Ketiga kucing itu semuanya setuju denganku. Gadis itu mengangkat kucing hitam itu dan berkata dengan gembira. "Kurasa dia hanya iri dengan ketampananku," kata Suemyu dengan tenang sambil menyentuh wajahnya. "Kalau begitu aku ingin makan barbeque," kata gadis itu sebagai kompromi. "Kalau berat badanmu naik, jangan bilang-bilang kalau kamu adikku," kata Suemyu dengan nada kesal. "Aku dan kakakku punya fisik yang sama. Kami berdua tidak gemuk," jawab gadis itu dengan tegas. "Tapi kamu tidak setampan kakakmu," kata Suemyu dengan tegas. "Kak, sudah waktunya selesai. Acara barbeque akan segera dimulai." Gadis itu sudah terbiasa dengan narsisme Suemyu setiap hari, tetapi ia masih merasa sedikit mual dan langsung mengganti topik pembicaraan. "Baiklah, ayo pergi. Kita bisa melihat-lihat meskipun tidak ingin makan." Suemyu melirik arloji di tangannya, perlahan-lahan meneguk anggur terakhirnya, lalu berdiri. "Kakak yang bayar," kata gadis itu dengan penuh semangat sambil menggendong kucing hitam itu dan mengikuti Suemyu. Ding ding ding, siaran langsung tengah malam Meng Meng akan segera dimulai. Siapapun yang belum makan atau menyiapkan camilan, cepatlah bersiap. Kalian akan segera bisa melihat barbeque Bos Yuan. Setelah mengatakan ini, Meng Meng menyesuaikan ekspresinya dan mengikat rambutnya menjadi ekor kuda samping, membuatnya tampak semakin manis. "Wah, akhirnya aku melihatnya. Dasar bajingan, camilanku sudah menumpuk di seluruh tempat tidur. Kamu gak tahu gimana rasanya jadi pecinta kuliner sejati. Aku sudah di toko Yuan Ming." "Hiro, saya lebih suka menonton Meng Meng, tetap saja lucu." Badai petir nari. Rentetan itu menghalangi Meng Mengku. "Aku mengizinkannya sekarang, tapi kamu tidak diizinkan menghalangi Bos Yuan nanti." Huan Yizheng menunjukkan bahwa mereka sedang dalam perjalanan ke toko Bos Yuan. Kikyun tahu. Energi tinggi di depan, segera evakuasi jika tidak ingin mati kelaparan. Air seperti malam yang sejuk. Saya orang yang suka merendahkan diri. Saya ingin pergi, tapi saya juga penasaran harus berbuat apa. Sama seperti di atas, saya sudah menghabiskan semangkuk mie instan sebelum mulai makan, dan saya memegang sosis dengan tangan saya yang gemetar. Menurunkan berat badan masih sangat jauh. Saya Jinzi. Hehe, sepertinya semua orang sangat menyukai Bos Yuan. Aku akan membantu menyampaikan pesannya, goda Meng Meng sambil tersenyum. Lalu rentetan komentar pun berdatangan. Dipimpin oleh Shen Min, semua orang dengan gembira datang ke toko Yuan Ming dan masuk ke dalam toko. Yuan Ming telah menyiapkan segalanya di toko. Wastafel yang biasanya kosong dan digunakan untuk menyiapkan makanan, kini dilengkapi dengan oven yang digunakan Yuan Ming terakhir kali. Di sisi lain adalah upaya Yuan Ming selama beberapa jam terakhir. Dari pukul 8.30 hingga pukul 12, selama 3,5 jam ini, Yuan Ming menusuk setiap bahan di toko yang bisa digunakan untuk barbeque. Namun, tusuk sate ini tidak disusun dalam kategori, melainkan tampak seperti diletakkan secara acak. "Kak, tempat ini kecil sekali, apa asapnya akan banyak?" tanya gadis itu cemas begitu memasuki toko Yuan Ming. "Seharusnya tidak begitu. Aku tidak pernah mencium bau asap masakan saat makan." Suemyu juga tidak yakin. "Lagi pula, ketika Anda mulai memanggang di luar, akan selalu ada asap atau asap putih mengepul ke langit." "Selamat malam, Shen Min. Silakan kembali dulu." Yuan Ming menyapa beberapa tamu, lalu berbalik menatap Shen Min. "Bos, apa yang akan kamu lakukan di sini?" Shen Min sedikit terkejut. "Jangan khawatir, naik saja bus," kata Yuan Ming dengan nada serius. "Tidak apa-apa, aku tidak ada kelas besok pagi, jadi aku bisa membantu," desak Shen Min. "Aku tidak punya siapa-siapa di sini untuk mengantarmu," kata Yuan Ming terus terang. "Baiklah, bos, saya pergi dulu." Shen Min peka dan tahu alasannya memang benar. Memang tidak ada yang mengantarnya pergi. Ceka-ceka, Bos Yuan memang tidak tahu bagaimana bersikap lembut pada wanita. "Apa yang harus kulakukan selanjutnya?" Ling Ho melihat pemandangan ini begitu masuk dan tak kuasa menahan desahan. "Tidak, Bos Yuan memintaku untuk membantu mengantar gadis kecil itu. Dia memang keras di luar, tapi lembut di dalam," kata Jian Changxi. "Saya hanya peduli kapan saya bisa makan. Wu Hai paling peduli dengan penghidupan orang-orang. Bukannya cuma sampai jam 2 pagi,
Yuan Ming menunjuk jam di dinding dengan tenang. Bos Yuan, Anda licik sekali. Anda tidak memberitahu saya tadi bahwa Meng Meng ingin memesan makanan. Meng Meng sedang memperhatikan Yuan Ming digoda sambil mengobrol dengan para penonton. Begitu dia mendengar kata-kata Yuan Ming, dia langsung mengerutkan kening dan berkata dengan ketidakpuasan. Kalian tidak bisa memesan hidangan di sini. Kalau mau barbeque, setiap orang akan mendapat satu porsi berisi 16 tusuk sate. Dan kalian tidak bisa menambahkan hidangan lagi, kata Yuan Ming acuh tak acuh. Lihat, aturan baru Bos Yuan muncul lagi. Dia pantas disebut kompas. Meng Meng mengambil kamera dan berkata diam-diam kepada hadirin. Beri aku satu. Wu Hai tidak peduli. Dia bahkan belum makan malam. Dalam kata-katanya, mengapa repot-repot makan sesuatu yang lain dan menyiksa perut ketika Anda bisa menikmati barbeque yang lezat? Aku juga mau satu, kata Meng Meng dengan lantang. Beri aku satu porsi. Ling Hong datang ke sini khusus untuk makan, jadi tentu saja dia akan memesan satu, meskipun aturannya sangat menyebalkan. Oke, tunggu sebentar. Yuan Ming mengangguk, lalu mengenakan topengnya, mengeluarkan 3 tusuk sate, dan mulai memanggang. Mari kita lihat bagaimana Bos Yuan memanggang, mungkin kita bisa belajar beberapa tips. Meng Meng mengarahkan kamera ke Yuan Ming dan berkata seperti rubah kecil yang mencuri ayam. Yang mana punyaku? Tanya Wu Hai sambil melihat tusuk sate panggang yang berisi daging dan sayuran. Yang pertama untukmu, silakan. Yuan Ming menunjuk 5 tusuk sate perut babi, 1 tusuk sate udang, 6 tusuk sate sayuran, dan sisanya beberapa hidangan daging lainnya. Wu Hai sangat puas dengan ini dan menunjuk ke sisi lain dan berkata, apa ini? Yang ini milik Ling Hong. Ada beberapa tusuk daging merah. Wu Hai cukup penasaran. Daging sapi? Jawab Yuan Ming, namun kata-katanya singkat dan padat. Daging panggang Bos Yuan terlalu alot ya? Potongannya tipis sekali. Meng Meng membangun ketegangan penonton selangkah demi selangkah, dan menunggu untuk memberitahu penonton saat mereka selesai makan. Kak, nggak ada rokok. Aku juga boleh minta satu? Tanya gadis yang menggendong kucing itu kepada Su Emyu. Xiao Sheng, kamu yakin? Su Emyu tidak tertarik dengan barbeque. Itu berasap dan bahkan mungkin ada abu karbon, yang tidak sejalan dengan selera estetika Su Emyu. Ya, terima kasih, Kak. Melihat tak ada yang memperhatikan, gadis itu bersikap genit pada Su Emyu. Baiklah, Bos Yuan, beri aku satu lagi. Su Emyu tentu saja tidak punya pilihan selain setuju karena perilaku genit adiknya. Mereka yang akan segera mulai makan barbeque di sini adalah orang-orang yang pertama tiba, dan masih ada kelompok besar orang yang bergegas ke jalan di pagi hari. Saya tidak tahu seperti apa rasa barbeque Yuan Ming. Memang banyak sekali orang yang datang, bahkan jalan-jalan kecil pun menjadi jauh lebih ramai. Bahkan banyak vendor yang paling cepat mencari pun datang. Orang-orang ini sangat akrab dengan Yuan Ming. Lihat, tidak ada barbeque yang dijual di luar, hanya alkohol dan minuman. Ada juga beberapa makanan ringan tengah malam lainnya, seperti mie goreng, mie dingin, oden, dan lain-lain. Tak lama kemudian, antrean panjang terlihat di luar pintu. Lihat, inilah kelebihan Bos Yuan. Banyak sekali orang di sini larut malam begini. Meng Meng mengarahkan ponselnya ke arah orang-orang yang mengantre di luar dan berkata dengan penuh emosi. Saya benar-benar ingin ikut antre. Lihat perut babi yang baru saja mendesis itu. Mulut saya berair. Mie rasa mint. Saya lebih suka daging sapi. Pikirkan KFC. Antrian satu cerah dan sedih. Kali ini, rentetan itu sepenuhnya mengekspresikan rasa iri para penonton, dan setelah rasa iri itu, mereka secara alami mendesak Meng Meng untuk mulai makan. Dengan begini, setidaknya aku bisa memuaskan keinginanku. Aku tidak peduli apakah aku akan merasa lebih lapar setelah memuaskan keinginanku atau tidak. Silakan menikmati hidangan kalian semua. Yuan Ming mengeluarkan 3 barbeque yang dipesan terlebih dahulu. Yuan Ming, yang telah ditingkatkan menjadi ahli barbeque senior, dapat dengan mudah menyajikan semua makanan panggang pada saat yang bersamaan. Dan tusuk sate ini dimasak dengan sempurna. Wah, kita bisa makan sekarang. Menurutmu aku harus makan apa dulu? Meng Meng mengarahkan kamera ke tusuk sate panggang yang tampak lezat, lalu bertanya. Saat Meng Meng mengajukan pertanyaan, Ling Hong dan Wu Hai sudah mulai makan. Sebenarnya Meng Meng juga ingin makan sekarang, tetapi interaksi dalam program siaran langsung juga sangat penting. Perut babi, makan perut babi dulu, lihat butiran minyak yang menggoda itu. Ayo, Meng Meng. Kesedihan biru. Perut babi? Barbeque tanpa perut babi apakah masih barbeque? Sejak hujan berhenti, saya pikir hidangan vegetarian akan menjadi pilihan yang baik untuk membangkitkan selera Anda. Serangkaian komentar pun bermunculan, menarik perhatian semua orang. Meng Meng memilih perut babi yang paling dinantikan semua orang dan mulai menyantapnya. Kalau begitu, aku akan makan perut babinya dulu, kata Meng Meng sambil mengangkat seutas perut babi dan tersenyum. Ada 2 potong perut babi pada setiap tusuk sate Yuan Ming, yang ukurannya pas untuk dimakan dalam sekali gigitan.
Jadi Meng Meng makan sepotong daging dalam sekali gigitan. Sebagai seorang gadis, Meng Meng tidak terlalu suka makan daging. Lagi pula, makan daging memang menyenangkan untuk sementara waktu, tapi menurunkan berat badan itu mimpi buruk. Ini pelajaran yang menyebalkan. Favorit Meng Meng adalah babi rebus yang dibuat dengan nasi Yuan Ming. Rasanya lezat dan bebas lemak, yang merupakan berkah bagi para wanita cantik. Namun, sebagai jangkar makanan, perlu untuk makan makanan yang terlihat bagus, dan Meng Meng juga tahu bahwa apa yang dimasak Bos Yuan pasti sangat lezat. Begitu Meng Meng memasukkan perut babi ke mulutnya, dia langsung menyipitkan matanya. Awalnya saya pikir akan sedikit berminyak karena minyaknya yang mendesis, tetapi begitu saya memasukkannya ke dalam mulut, tercium aroma gosong dan terasa renyah sekaligus lembut. Bagian lemaknya lembut dan lengket saat dikunyah, seperti jeli yang menyegarkan dengan aroma daging. Daging tanpa lemaknya dipanggang, sehingga memiliki sedikit aroma gosong dan sedikit kenyal. Tambahkan aroma buah dari aren buah dan sedikit garam kasar untuk meningkatkan rasa, dan rasanya sungguh luar biasa. Kali ini Meng Meng tak sabar untuk menyantap sepotong lagi. Rasanya sedikit berbeda. Karena berada di balik tusuk sate bambu, rasanya sedikit lebih empuk daripada potongan sebelumnya, memberikan rasa segar yang berbeda. Bos Yuan, kamu pasti sengaja. Perut babinya enak sekali. Bagaimana kamu bisa turun berat badan? Meng Meng bereaksi setelah memakan 2 tusuk sate dan berkata dengan wajah sedih. Jangan khawatir, kamu tidak akan gemuk, Yuan Ming mengangguk yakin. Benarkah? Kalau begitu aku tidak akan sopan. Meng Meng mempercayainya dengan naif dan mudah. Dia mengambil sisa perut babi dan mulai memakannya sambil menjelaskan. Begini, perut babi ini sangat lezat. Jangan tertipu dengan tampilannya yang gosong dan butiran minyaknya, rasanya sama sekali tidak berminyak dan sangat menyegarkan. Dagingnya juga sangat lezat, sama seperti pangsit supnya. Meng Meng tepat sasaran. Para penonton yang tergoda dengan deskripsi Meng Meng dan cara dia makan, tidak dapat menahan jiwa pecinta kuliner dalam diri mereka dan hanya dapat mengekspresikannya melalui rentetan makanan. Gemuk tapi tidak berminyak, gosong tapi tidak berkayu, Meng Meng, 10 tusuk sate lagi ya. Perjudian 0. Aku tidak tahan lagi. Mulutku berair, aku akan minum air. Puding tahu, kelihatannya lezat. Aku penasaran, apa kau memperhatikan perut babinya dipanggang hingga warna keemasan sempurna? Keahlian memasak Bos Yuan sungguh mengesankan. Blue Soro, ya, benar. Lihat perut babi ini, semuanya seperti ini. Meng Meng mengangkat perut babi yang tersisa. Warnanya memang merata dan indah jika dilihat dari sisi lain kamera. Intinya, sekarang sudah lewat tengah malam. Melihat perut babi panggang yang begitu lezat dan harus mendengarkan orang lain menjelaskan betapa lezatnya rasanya di depan kita sungguh tak tertahankan. Penonton memilih makan beberapa makanan ringan untuk menenangkan diri. Meng Meng di samping mulai makan daging sapi. Tentu saja, Yuan Ming kali ini juga menyediakan saus cocolan khusus untuk daging sapinya, yaitu rasa garam lada mawar, yang sangat cocok dipadukan dengan daging sapinya. Setelah menyantap sepotong, Meng Meng tak sabar untuk mendeskripsikannya. Rasanya benar-benar seperti susu, dan kuahnya terasa meluap saat dikunyah. Napas yang dihembuskan memiliki aroma bunga dan susu. Sungguh ajaib. Daging sapi panggang yang disajikan Yuan Ming awalnya memiliki rasa seperti susu jika disantap begitu saja tanpa saus cocolan. Tetapi kini garam lada mawar dapat lebih menonjolkan kelezatan rasa daging sapi tersebut. Garam kasar yang berpadu dengan tekstur daging sapi, ditambah kuahnya yang melimpah, langsung mengeluarkan aroma susu khas daging sapi saat dikunyah. Sentuhan akhir rasa mawar sungguh jenius, menghilangkan bau amis dari daging itu sendiri. Membuat rasa daging sapi menjadi lebih enak. Saat Meng Meng sedang siaran langsung, Wu Hai dan Ling Hong juga terlibat perselisihan besar. Aku akan tukar denganmu, 1 senar ganti 1 senar. Wu Hai mengambil seuntai rumput jinling, menunjuk daging sapi di piring Ling Hong, dan berkata dengan serius. Apakah kamu pikir aku bodoh? Kata Ling Hong dengan sedih. Kamu tidak suka makan daging? Sepertinya Wu Hai telah mempelajari teknik berbohong dengan mata terbuka saat belajar dengan Yuan Ming. Kalau begitu, aku akan menukar perut babimu dengan ini. Ling Hong juga mengambil seuntai tahu dan berkata, baiklah. Wu Hai langsung setuju. Hah? Ling Hong terkejut. Uang kembalian. Wu Hai mengambil seuntai tahu dan mulai melahapnya dengan kecepatan kilat. Tentu saja, perut babi juga diberikan kepada Ling Hong. Kamu benar-benar suka makan tahu? Ling Hong terkejut dan penasaran. Karena aku tidak punya, kata Wu Hai sambil menunjuk piringnya. Ya, sate bakar yang dibagikan Yuan Ming, sebenarnya diambil secara acak. Daging dan sayurannya tidak jauh berbeda, tetapi hidangan vegetariannya sangat berbeda. Hampir semua orang punya hidangan sendiri, jadi memang tidak ada tahu bakar di Wu Hai. Setelah memakan tahu, Wu Hai mulai memikirkan daging sapi yang belum dihabiskan Ling Hong, dan mereka berdua mulai tawar-menawar dan berdebat tentang mengganti hidangan. Para tamu yang sedang makan di seberang segera mempraktikannya. Pertama, cicipi sedikit dari masing-masing hidangan,
pilih hidangan lain yang ingin Anda coba, dan mulailah bertukar hidangan dengan orang lain. Ini benar-benar hal yang baru, tetapi pemandangan seperti itu hanya dapat dilihat di toko Yuan Ming. Pada pukul 1 dini hari, pintu masuk toko Yuan Ming masih ramai dengan orang-orang, dan pedagang makanan siap saji menjajakan makanan mereka di antara orang-orang yang mengantre. Air kelapa yang dingin dan menyegarkan dahaga. Anda mau satu kaleng? Semangka? Jus semangka. Bubur millet yang menyehatkan perut dan bubur kacang merah yang penambah darah. Ada yang mau semangkuk? Suara pedagang asongan terdengar di sepanjang jalan yang sepi. Cukup banyak orang yang membelinya. Tapi ini sudah pasti. Melihat orang-orang di toko makan dengan lahap, mereka yang tadinya menonton keseruan menjadi lapar. Belum lagi mereka yang sudah lapar dan menunggu makanan. Tapi sekarang, selain orang yang mengganti piring di toko, sesuatu juga terjadi antara Su Enyu dan saudara perempuannya. Kak, kamu bilang kamu tidak mau memakannya. Adik Su Enyu punya nama yang bagus, Su Yuesheng. Dia sekarang melindungi tusuk sate dengan satu tangan dan memegang kucing hitam dengan tangan lainnya. Mereka berdua awalnya berdiri di samping, dan ketika tiba waktunya memesan, mereka menggunakan meja berdiri. Lagi pula, Su Yuesheng sedang menggendong kucing, jadi tidak pantas baginya untuk terlalu dekat dengan pengunjung lain. Aku tidak bilang begitu. Lagi pula, aku hanya mencobanya. Su Enyu tanpa acuh tak acuh dan memanfaatkan tinggi badannya untuk dengan mudah mengambil tusuk sate sapi. Cium baunya baik-baik, lalu makan satu potong dengan garam dan satu lagi tanpa garam. Kakak, pesan satu lagi. Su Yuesheng mundur selangkah dan menunjuk Yuan Ming. Untuk memesannya, kau harus mengantre mulai dari luar. Su Enyu menunjuk antrean panjang di luar dan mengangkat bahu. Baiklah, kalau begitu aku akan memberikannya kepada adikku sedikit, tidak lebih, hanya 7 tusuk sate. Su Yuesheng ragu sejenak, lalu akhirnya berkata, baiklah, kalau begitu aku akan meninggalkanmu 1 tusuk daging dari 8 tusuk yang tersisa. Tak perlu berterima kasih padaku. Su Enyu menyipitkan mata indahnya yang seperti bunga persik dan berkata tanpa berkedip. Kakak! Teriak Su Yuesheng tidak puas. Lalu keduanya pun terlibat perbincangan akrab antar saudara kandung perihal kepemilikan tusuk sate itu. Alasan Su Enyu mulai makan sate adalah karena penjelasan Meng Meng. Melihat orang makan selalu lebih nikmat. Misalnya, ketika Anda melihat orang makan mie instan dan bertanya tentang rasanya, mereka menganggapnya sangat lezat, air liur keluar di mulut mereka, dan perut mereka juga mengingatkan mereka untuk makan. Kebanyakan orang tidak dapat menahan godaan semacam ini. Yang terpenting, barbeque buatan Yuan Ming tidak hanya lezat tampilannya, tetapi juga harumnya lezat dan begitu lezat sehingga Anda tidak bisa berhenti memakannya. 2 jam berlalu dengan cepat dan banyak orang tidak sempat makan, tetapi aturan toko Yuan Ming selalu tutup tepat waktu. Untungnya, saya cukup pintar untuk kembali ketika menyadari waktu saya terbatas. Tentu saja, ada banyak pedagang kecil di sekitar, jadi saya tidak kelaparan. Para pedagang kecil yang berkeliaran semuanya tersenyum. Dan mereka pada dasarnya menghasilkan banyak uang. Kapan acara barbeque berikutnya, Bos Yuan? Yuan Ming berdiri menghadap pintu, memperhatikan para tamu pergi, dan seseorang mulai bertanya. Akan kuberitahu secara terpisah. Yuan Ming memikirkannya. Ia tidak bisa mengetahui cuaca di masa mendatang, jadi ia berkata demikian. Kapan itu akan terjadi? Mereka yang tidak sempat makan merasa khawatir, dan mereka yang sempat makan tentu saja juga merasa khawatir. Katakan saja berapa kali sebulan tempat ini akan buka. Pak Si adalah pengamat yang jeli. Ia tahu dari kata-kata Yuan Ming bahwa tempat barbeque itu tidak akan sering buka. Jadi ia bertanya langsung. 5 kali? Dan sekarang tinggal 4 lagi. Yuan Ming langsung memilih jumlah waktu paling sedikit untuk menyelesaikannya. Memang terlalu sedikit, Tuan Si mengerutkan kening. Semuanya, hati-hati di jalan. Selamat malam. Yuan Ming tidak peduli. Ia sudah berlari seharian dan cukup lelah. Hanya dengan menyesuaikan kondisi saya bisa bertahan memanggang selama 2 jam dengan semangat terbaik. Sekarang waktunya habis, saya hanya ingin istirahat yang cukup. Setelah memperoleh jawaban yang mereka inginkan, para pengunjung restoran itu tidak berlama-lama lagi dan pergi satu demi satu. Keributan yang disebabkan oleh pesta barbeque dadakan malam itu telah berlalu di Yuan Ming. Tong, ting, ting, ting. Istirahat dulu bosku. Lanjut ke video berikutnya dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, Tong, ting.